Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid teacher semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu sikap terhadap globalisasi. Teacher review sedikit ya. Sikap terhadap globalisasi dibagi menjadi dua. Yang kemarin, sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat, dan hari ini kita akan belajar tentang sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Nah, sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat, yaitu globalisasi tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial, tetapi juga mengubah kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Dampak globalisasi terhadap budaya yang sudah kita pelajari meliputi perubahan gaya hidup, makanan, dan pakaian. Sikap bijak terhadap perubahan budaya masyarakat akibat globalisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Modernisasi di Indonesia terlihat dari semakin banyaknya pusat perbelanjaan modern seperti minimarket, mall, dan toko online. Kita dapat menemukan beraneka ragam barang mulai dari yang harganya murah hingga mahal. Kebiasaan masyarakat pun berubah. Masyarakat menjadi lebih sering mengunjungi pusat perbelanjaan untuk sekedar berjalan-jalan atau memang benar-benar mencari barang yang dibutuhkan. Tidak mengherankan apabila akhirnya kita mudah tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, namun menjadi tren saat ini. Sikap membeli barang tanpa tujuan yang jelas atau tidak benar-benar kita butuhkan termasuk gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif juga ditunjukkan dengan mengoleksi barang-barang mewah demi menaikkan gengsi. Gaya hidup konsumtif dan hidup mewah adalah sikap boros, dan sebaiknya tidak kita miliki. Kita sebaiknya membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, duitnya juga kita dapat gunakan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Lalu sikap yang kedua yaitu lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada budaya asing. Masyarakat kini banyak yang memilih memakan makanan dari luar negeri yang dianggap lebih modern. Budaya bangsa kita berbeda dengan budaya asing. Misalnya dari dalam hal makanan dan pakaian, Kita semakin marak kini semakin marak restoran siap saji yang menjual makanan dari luar negeri. Beberapa orang akan merasa lebih bergengsi dan lebih modern apabila makan di restoran dengan menu luar negeri. Akibatnya, makanan tradisional tidak terlalu digemari dan dianggap kuno. Kita boleh menyukai makanan dari luar negeri, namun kita sebaiknya lebih mencintai makanan tradisional Indonesia. Dengan mencintai makanan tradisional, kita sudah ikut melestarikan budaya bangsa. Cara mencintai makanan tradisional antara lain, misalnya 1. Merasa senang jika diajak keluarga makan di restoran yang menjual menu tradisional, menjadikan makanan tradisional sebagai makanan kegemaran. Yang ketiga, menghabiskan makanan tradisional yang dimasak ibu di rumah. Yang keempat, merayakan ulang tahun dengan nasi tumpeng dan makanan tradisional lainnya. Yang kelima, membantu ibu memasak makanan tradisional. Dan yang keenam, mempelajari cara membuat makanan tradisional. Jadi, intinya tuh kalian harus lebih mencintai makanan-makanan dari budaya sendiri. Tidak hanya makan burger atau pizza atau sushi atau
banyak makanan-makanan luar negeri yang pasti kalian sudah pernah coba. Alangkah lebih bijaknya kalau kalian lebih menyukai makanan-makanan budaya kita sendiri. Ya, dampak negatif globalisasi dalam bidang budaya juga dapat kita lihat dari cara berpakaian. Betul? Ada kalanya pakaian modern tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan bangsa kita. Contohnya ya, misalnya ada pakai yang baju tank top buat perempuan tuh ya, yang talinya kecil, atau ya seperti kalian tahu lah di TV-TV ya, banyak kalian bisa menilai sendiri mana yang masih dengan budaya kita atau sudah mengikuti budaya lain, terutama budaya luar. Kalian pasti sudah paham. Nah, oleh karena itu kita harus bersikap bijak terhadap perubahan budaya dalam hal berpakaian dengan cara satu, berpakaian sesuai dengan usia ya. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Yang ketiga, menggunakan pakaian daerah di acara keluarga atau acara sekolah. Dan yang keempat, merasa bangga ketika memakai pakaian daerah. Lalu sikap yang ketiga, meniru budaya positif bangsa lain. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya antar bangsa. Kita jadi mengenal budaya bangsa lain, begitu pula sebaliknya. Ada banyak budaya bangsa lain yang bersifat positif seperti budaya disiplin bangsa Jepang serta budaya gemar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa-bangsa barat. Budaya positif tersebut sebaiknya kita tiru agar kita dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan di masa mendatang. Sikap yang keempat yaitu mencintai produk dalam negeri. Ya. Globalisasi membuka peluang untuk perdagangan antar negara. Banyak barang-barang buatan luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Bahkan barang-barang itu dijual lebih murah daripada barang buatan dalam negeri. Impor di sini berarti barang dari luar masuk ke negara kita. Ya, ada pula anggapan masyarakat bahwa barang buatan luar negeri lebih bergengsi dan lebih berkualitas daripada barang buatan dalam negeri. Kondisi seperti itu tentunya dapat mengancam usaha para produsen barang dalam negeri. Nah, sebagai konsumen, sebaiknya kita mencintai barang buatan dalam negeri daripada barang buatan luar negeri. Sikap mencintai buatan negeri sendiri dapat membantu usaha produsen lokal. Artinya, kita turut membantu para pekerja dalam usaha tersebut. Dengan begitu, kita sudah ikut serta dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi dalam negeri. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.